Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kali ini kita bahas materi bab 3, yaitu teks anekdot. Nah, kalian bisa buka buku paket produktif berbahasa Indonesia di halaman 59. Berikut materi yang akan Ibu sampaikan. Kalian simak sampai selesai ya. Nah, anak-anak, sudah pernahkah kalian mendengar kata anekdot? Nah, mungkin kata itu masih asing di telinga kalian. Tetapi apakah kalian tahu tentang humor? Baik, humor, betul ya. Dalam kehidupan kita sangat membutuhkan humor agar hidup tidak monoton dan pastinya akan menyenangkan. Nah, jadi Bu, apakah anekdot itu humor? Atau humor itu anekdot? Baik, kita langsung bahas saja ya. Apa sih anekdot itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, sementara pengertian humor adalah sesuatu yang lucu, keadaan dalam cerita dan sebagainya yang menggelikan hati, kejenakaan, juga kelucuan. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan contoh yang Ibu berikan berikut ya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Iya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, bagaimana anak-anak ketika kalian menyimak cerita tersebut? Lucu? Mungkin ada yang bilang garing, tapi ada juga yang bilang lucu. Nah, jadi cerita tadi itu termasuk anekdot atau humor ya? Betul sekali, itu termasuk teks anekdot. Loh, kok anekdot, Bu? Kenapa anekdot? Karena teks anekdot selain mengandung humor, selain lucu, tetapi dia juga memiliki kritikan atau sindiran. Nah, coba anak-anak, kira-kira di cerita tadi siapa yang disindir? Betul sekali, pejabat dan dosen. Karena dosen yang menjadi pejabat disindir setiap dia mengajar tidak pernah mau duduk karena takut kursinya diambil orang. Nah, di sini ada makna tersirat. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi di dalam anekdot itu ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Makna tersurat adalah makna yang tertera atau tertulis di dalam teks anekdot. Sedangkan makna tersirat, makna yang tidak tertulis di dalam teks anekdot. Jadi pembaca atau pendengar cerita anekdot harus menyimpulkan makna apa yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, contohnya tadi kata kursi. Nah, kursi yang dimaksud adalah sebuah jabatan. Nah, jadi dosen tersebut takut kalau kursinya diduduki orang lain. Artinya dosen atau pejabat tersebut tidak siap apabila suatu hari jabatannya berganti generasi, seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan teks humor berikut ya. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis.
Tapi hatiku nanas karena cemburu, terasa sirsak nafasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku, jarang apel di malam minggu. Aku mohon blimbingmu, kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara. Dari Durianto. Balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu, brokoli-brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri. Cabe deh, dari Sayurati. Nah, bagaimana anak-anak? Barusan kalian sudah menyimak contoh teks humor. Lucu? Oke. Mungkin kalian ada yang menyeletuk, wah ceritanya bucin bu, bucin. Ya seperti itu. Nah, jadi anak-anak, perbedaan teks anekdot dengan teks humor adalah fungsi dan tujuannya. Teks anekdot berisi tentang kisah seorang yang biasanya terkenal atau seorang tokoh. Kemudian tujuannya adalah untuk mengkritik atau memberikan pendapat secara halus. Nah, fungsinya adalah untuk bukan hanya sekedar menghibur, tetapi memberi saran dan kritik. Nah, sedangkan teks humor adalah teks yang berisi guyonan atau lelucon atau kejenakaan, ya kan. Nah, tujuannya dan fungsinya adalah untuk menghibur, hanya sekedar menghibur, tidak ada sindiran atau tidak ada kritik, tidak ada saran di dalamnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk contoh lebih mudahnya lagi, kalian ingat atau kalian pernah menyaksikan atau menonton stand up komedi? Nah, itu adalah salah satu contoh dari anekdot. Nah, di dalamnya ada humor, ada kelucuan, tetapi tujuannya bukan hanya untuk sekadar menghibur. Ada sindiran, ada kritikan, ada saran yang disampaikan secara halus oleh para komika ketika mereka berstand up komedi. Nah, berbeda dengan lawakan atau hanya komedi biasa. Nah, itu hanya mengandung humor. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh lain dari teks anekdot itu juga bisa berupa meme, kemudian berupa karikatur, seperti itu. Nah, baik anak-anak, ibu lanjutkan ya. Ketika kalian sudah tahu seperti apa teks anekdot, nah kalian juga harus tahu nih kriteria atau ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, ada 5 nih. Yang pertama, ceritanya harus lucu atau menarik. Kemudian, yang kedua, ceritanya harus mengesankan atau mengandung makna. Yang ketiga, tokohnya orang penting atau terkenal. Nah, misalnya orang penting seperti apa, Bu? Misalnya tadi pejabat, kemudian bisa juga presiden, bisa juga guru, dan lain sebagainya, atau disebut juga tokoh publik, tokoh yang dikenal oleh khalayak ramai. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan sudah terjadi, masa lampau atau masa kini. Maksudnya adalah cerita dari anekdot itu dibuat berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau berdasarkan fakta, tetapi bisa juga dikemas dengan fiksi. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kejadian dalam cerita belum tentu benar. Nah, ini maksudnya bisa jadi fiktif. Cerita mengambil tema dan kejadian dari masyarakat dengan pemberian nama tokoh yang disamarkan, terutama yang menyangkut nama baik seseorang. Nah, seperti itu. Bagaimana sampai di sini kalian sudah mulai makin memahami? Mudah-mudahan ya. Baik, kita lanjutkan ke struktur teks anekdot. Nah, seperti halnya teks lain, teks anekdot juga memiliki struktur. Nah, struktur teks anekdot terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada abstrak atau abstraksi, kemudian orientasi, krisis,
reaksi, dan koda. Abstraksi maksudnya adalah bagian awal paragraf pada teks anekdot yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Nah, biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. Kemudian orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau bisa disebut latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Nah, pada bagian orientasi atau pengenalan, penulis akan bercerita lebih detail seperti mengenalkan tokohnya gitu. Kemudian latar tempat, latar waktu. Nah, di sini disebutkan di bagian orientasi. Kemudian yang ketiga, krisis. Nah, bagian ini menjadi hal atau masalah unik atau yang tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan dalam teks tersebut. Nah, krisis ini adalah bagian intinya ya anak-anak. Nah, kemudian reaksi. Reaksi adalah respon atau tanggapan tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah koda. Koda disebut sebagai bagian akhir dalam cerita anekdot. Bisa juga dengan memberikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Nah, struktur seperti yang sudah sering Ibu katakan, struktur itu harus sistematis, harus berurutan ya anak-anak. Jadi tidak boleh diacak. Abstraksinya ada di terakhir, kemudian kodanya ada di tengah, krisis ada di belakang. Nah, itu tidak boleh. Jadi struktur itu harus sistematis, harus berurutan. Nah, kemudian ada juga loh Bu, teks anekdot yang hanya memiliki 3 struktur. Betul, memang ada. Jadi ada teks anekdot yang hanya terdiri atas orientasi, krisis, dan reaksi. Nah, kalau seperti itu disebut teks anekdot tidak Bu? Disebut teks anekdot. Seperti yang Ibu bilang tadi, inti dari anekdot itu ada di krisis dan juga reaksi. Nah, jadi jika nanti kalian membaca sebuah teks anekdot tetapi tidak ada bagian awal dan tidak ada penutup, atau tidak ada abstrak dan tidak ada koda, itu masih bisa disebut teks anekdot. Asalkan apa tadi tujuan dan fungsinya? Memberikan kritik, sindiran secara halus. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, masih semangat? Tetap fokus untuk menyimak materi ya. Kita lanjut ke kaidah teks anekdot. Nah, kaidah teks anekdot juga terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, menggunakan waktu lampau. Loh, teks anekdot membahas masa lalu, tidak bisa move on. Nah, bukan seperti itu maksudnya ya anak-anak. Jadi teks anekdot dibuat menggunakan waktu lampau. Nah, ditandai dengan kata kemarin, sejak dulu, konon, suatu hari, pada suatu hari, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik, apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Loh, gimana Bu maksudnya? Niat tanya atau enggak ya? Jadi pertanyaan, memang di bahasa Indonesia itu ada yang namanya pertanyaan retoris atau retorik. Jadi pertanyaan itu hanya berfungsi untuk menekankan, jadi tidak membutuhkan jawaban. Nah, contohnya, bukankah tugas seorang siswa itu belajar? Nah, itu tidak perlu dijawab lagi kan? Tidak perlu dijawab iya, tidak perlu dijawab tidak. Nah, karena itu hanya untuk penekanan, jadi bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Nah, ini harusnya sudah melekat ini di kepala kalian. Karena di dalam bahasa Indonesia, khususnya teks, wacana, itu pasti ada yang namanya konjungsi atau kata sambung. Nah, seperti itu ya. Contoh konjungsi, tahu kan? Dan, kemudian apa lagi? Dengan, karena, ketika. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja. Nah, kemarin di teks LHO dibahas tuh. Kata kerja disebut juga apa? Verba. Oke. Nah, kata kerja misalnya nih, mengantar, kemudian memakan, menyuruh. Nah, itu termasuk kata kerja.
Oke, yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Baik anak-anak, sebagai bahan catatan, silakan kalian ringkas materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, anekdot ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kalian ingin menyampaikan suatu sindiran atau kritikan secara cerdas dan secara halus. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa kerjakan tugas dengan tepat waktu dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.